Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman mahasiswa sekalian, semester 2 ya, pada program studi manajemen bisnis syariah. Hari ini kebetulan kita masuk kepada pertemuan yang keempat materi tafsir ayat-ayat yang menjelaskan tentang bisnis. Manajemen dan bisnis. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan keempat, kita akan menjelaskan ayat atau tafsir yang menjelaskan tentang kepemilikan. Atau istilahnya kalau di dalam fikih muamalah adalah al-milkiyah. Kepemilikan ya. Baik, ayat yang pertama yang menjelaskan tentang kepemilikan itu adalah Quran Surat Al-Hadid. Quran Surat Al-Hadid. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dari ayat ini, kalau kita coba lihat terjemahannya, ini adalah aminu, berimanlah. Ini lil amri, artinya adalah makna perintah ya, kamu sekalian kepada Allah billahi wa rasulihi dan rasulnya, wa anfiku dan nafkahkanlah. Artinya apa yang Allah berikan kepadamu sekalian dijadikan nafkah ya. Sebagian wa anfiku yang dinafkahkan otomatis adalah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Mimma ja'alakum mustakhlafin. Istikhlaf nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Ini adalah khilafah ya, mandat. Fihi ya, fihi terhadap harta tadi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan siapa yang menafkahkan sebagian dari hartanya tadi akan memperoleh pahala yang besar. Nafkah itu artinya adalah eh, mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh. Kalau dilihat dari tafsirnya di sini, tafsir ayat Al-Hadid tadi di atas, aminu dawamu alal iman, maka terus-meneruslah kalian untuk selalu dalam beriman. Nah, dawam ya. Billahi wa rasulihi fi sabilillah. Kemudian mimma ja'alakum mustakhlafina fihi mimmalin ma tuqaddimuhum wa yastakhlifuhum fihi min ba'dikum nazala fi uzwatil usr wa hiya tabu. Artinya apa di sini? Di sini adalah dari sebagian harta orang-orang yang sebelum kalian dan dia akan mengusahakannya kepada orang-orang yang sesudah kalian. Ternyata ayat ini diturunkan suatu perang Ors atau dikenal dengan nama lain yaitu adalah perang Tabuk. Jadi mengeluarkan sebagian hartanya kepada mereka yang tidak mendapatkan hak. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan hartanya, nih, mana? Walladzina amanu minkum wa anfaqu isyaratun ila Utsman. Utsman ini kan seorang dermawan ya. Khalifah Utsman bin Affan. Lahum ajrun kabir. Maksudnya sebagai contoh seperti Utsman yang sudah mengeluarkan hartanya fi sabilillah, maka siapa yang mengeluarkan hartanya fi sabilillah lahum ajrun kabir akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kalau dilihat dari kepemilikan harta di dalam Islam, ternyata al-milkiyah, kepemilikan harta di dalam Islam, pada dasarnya hakikatnya itu adalah milik Allah. Dari semua alam dan isinya itu pada dasarnya adalah milik Allah. Surat An-Nisa ya 131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi
Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepadanya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Jadi pada dasarnya semua kepemilikan itu adalah milik Allah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum. Dan sungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu iman. Maksudnya kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Taqullah wa in takfuru. Tetapi jika kamu kafir, maka sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Jadi tidak boleh sombong ya di muka bumi ini, karena pada dasarnya kepemilikan secara hakikatnya adalah milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian kalau dilihat dari ayat di atas juga, selain harta kekayaan hakikatnya milik Allah, maka harta sesungguhnya untuk orang yang beriman. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi kana ghaniyan. Jadi pada dasarnya Allah akan memberikan harta kekayaan itu untuk orang yang beriman. Kemudian dari ayat di atas juga, harta yang kaya melimpah hakikatnya milik Allah secara mutlak. Manusia hanya mandat. Ini mustakhlafin. Ini istikhlaf. Di ayat Al-Hadid tadi, surat Al-Hadid, mustakhlafina fih. Artinya hanya sebagai mandat manusia itu. Kemudian yang dimaksud dengan mustakhlafina adalah mendapat mandat, bukan kepemilikan secara mutlak. Jadi pada dasarnya semua yang dimiliki orang-orang di dunia ini itu adalah titipan. Kalau hakikatnya adalah titipan, maka sifat sombong, sifat yang hal lainnya seperti apa istilahnya ya, mengaku-ngaku kepemilikan mutlak di dunia ini itu tidak boleh, karena pada dasarnya hakikatnya kepemilikan itu milik Allah. Kemudian di dalam konsep ekonomi syariah, kepemilikan harta di dalam Islam ternyata dibagi tiga ya. Ownership istilahnya di dalam kepemilikan. Pertama adalah individu ya. Individu yang mustakhlafina tadi gitu ya, privat. Hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa, pemiliknya berhak menggunakan dan mendapatkan kompensasi darinya. Artinya, kita di luar dari konteks mustakhlafin tadi, bahwa pada dasarnya ada istilah kepemilikan pribadi juga di dalam Islam. Contohnya adalah hakut tasarruf alal mutlak. Artinya apa, Pak? Orang itu kalau dia sudah punya rasa kepemilikan yang penuh terhadap suatu barang, dia bisa menggunakan barang itu secara mutlak tanpa ada batas. Mau dijual kek, kemudian mau disewakan kek, kemudian mau dijadikan barang jaminan gadai dan yang sebagainya, itu adalah hak kepemilikan individu. Ada memang kepemilikan, tapi tidak secara mutlak. Contoh jaminan yang ditaruh kepada orang yang memberikan pinjaman, itu hanyalah sekedar jaminan, bukan kepemilikan. Jadi tidak punya tasarruf alal mutlak, kepemilikan penuh atau utuh untuk melakukan hal-hal transaksi dan sebagainya. Barang jaminan dijual cuma ke orang lain, itu tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena tidak mempunyai hak tasarruf alal mutlak, tidak punya kepemilikan secara utuh terhadap barang. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan public ownership. Ini adalah izin pembuat syariat untuk memiliki dan memanfaatkan suatu benda secara bersama-sama. Biasanya kalau di dalam hadis-hadis itu ada tiga kepemilikan bersama yang selalu dinyatakan oleh milik bersama di dalam Islam, seperti angin, udara, air. Air pada dasarnya itu adalah milik bersama. Kemudian ya napas, udara dan yang sebagainya. Cuma dengan perkembangan zaman kalau lihat dari seperti air ya sudah dikemas menjadi mineral, itu kan hal berbeda sudah.
Kemudian ada istilah kepemilikan negara. Yang nomor, yang nomor tiga adalah ada kepemilikan negara, state ownership. Harta yang menjadi hak kaum muslimin dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Kalau di kita adalah hak milik negara ya. Jadi ada 3 poin di dalam kepemilikan. Baik, ini adalah sekedar pengantar, semoga barokah. Teman-teman sekalian coba pelajari lebih lanjut tentang al-milkiyah ya, kepemilikan, kemudian ayat-ayatnya tadi di atas ditafsirkan secara detail. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.